Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini insya Allah saya akan melakukan tugas yang dilakukan oleh Bapak Lukman bersama mengaku kita langsung saja untuk tugas ini yaitu menjelaskan tentang sejarah komputer. Apa itu sejarah? Apa saja sejarah komputer? Sebelum melanjutkan ke sejarah komputer, maka kita mengetahui dulu apa itu komputer. Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data dan menyimpan data baik berupa teks, visual, ataupun audio serta membantu pekerjaan manusia lebih mudah. Itu adalah pengertian dari komputer. Untuk sejarah komputer tersendiri terbagi menjadi 5 generasi. Ada generasi pertama, 2, 3, 4, dan yang kelima. Untuk generasi yang pertama itu adalah yang kita sebut sebagai ENIAC. Itu adalah singkatan dan penjelasannya Electronic Numerical Integrated and Computer. Sejarah komputer generasi pertama mulai hadir pada tahun 1400, 1904, 1946 sampai 1956. Ilmuwan yang menggagas konsep pengembangan tersebut adalah Zumrat Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. ENIAC merupakan generasi pertama komputer ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, yang dikembangkan tahun 1946 oleh John W. Mauchly dan J. Presper Eckert dari Universitas Pennsylvania, merupakan first general purpose electronic computer. Dan kedua komputer generasi yang pertama yaitu UNIVAC, Universal Automatic Computer. UNIVAC sudah menggunakan pita magnetik sebagai media input dan outputnya. Merupakan komputer komersial pertama yang dipakai oleh Biro Sensus Amerika untuk digunakan sebagai menghitung sensus penduduk dan sebagai komputer pertama yang dibuat untuk tujuan aplikasi bisnis. Dan selanjutnya untuk ciri-ciri komputer generasi pertama. Dan yang pertama, komputer generasi pertama masih menggunakan tabung tanpa udara, vacuum tube sebagai sirkuitnya. Yang kedua, ukuran fisik komputer besar sehingga memerlukan ruangan yang luas serta memakai daya listrik yang besar. Yang ketiga, memiliki media penyimpanan luar berupa magnetic tape atau magnetic drum. Dan yang keempat, hanya dapat dikendalikan oleh bahasa mesin language. Dan selanjutnya yang komputer yang generasi yang kedua. Kapan generasi kedua ditemukan? Sejarah komputer generasi kedua mulai populer pada awal tahun 1960-an. Maka berarti generasi kedua komputer itu mulai ada ketika tahun 1960-an. Pada tahun 1998 ditemukannya transistor. Penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tube vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran berkurang drastis. Digantikannya tabung vakum menjadi transistor, membuat ukuran menjadi lebih kecil. Transistor mulai digunakan di komputer pada tahun 1950. Komputer awal pada generasi kedua ini adalah superkomputer dari IBM yang pertama Stretch dan superkomputer dari SPI yang pertama LAX. IBM 1401 sejak tahun 1965. Sebagian dari bisnis belajar menggunakan komputer generasi untuk mengolah informasi keuangan.
generasi yang kedua adalah yang pertama sudah menggunakan transistor untuk sirkuitnya, dan yang kedua transistor dikembangkan di Bell Laboratories tahun 1940. Ketiga, lebih kecil, cepat, dan dapat diadakan, dan hemat energi dibanding dengan komputer. Terakhir, menggunakan bahasa assembly yang terdiri dari bahasa singkatan-singkatan untuk menggantikan kode. Dan untuk generasi yang ketiga ditandai dengan munculnya IC Integrated Circuit yang menghasilkan peran transistor. Diciptakannya IC Integrated Circuit karena transistor menghasilkan panas yang sangat besar, dan hal itu dapat merusak bagian-bagian internal komputer karenanya komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Contoh komputernya adalah IBM S String 360, GE600 dan GE225 NCR Centur. Selanjutnya, generasi keempat. Setelah IC muncul, pengembangan komputer menjadi lebih jelas, yaitu menghasilkan ukuran sirkuit komponen elektronik. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam satu chip. Kemudian, tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau VLSI membuat ribuan komponen dalam satu chip. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer (PC) atau personal komputer untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Adapun contoh-contoh komputer yang lahir pada generasi itu yaitu IBM 370, Apple I, Apple II, dan juga Physical Alpha. Ciri-ciri komputer generasi keempat. Yang pertama, mulai dikembangkan komputer mikro yang menggunakan prosesor dengan General Purpose Microprocessor yang dikembangkan oleh Intel Laboratories tahun 8080. Mulai digantikan LSI Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribu-ribu IC Integrated Circuit dalam sebuah chip. Kemudian dikembangkan menjadi VLSI Very Large Scale Integration. Yang selanjutnya, pada generasi ini hampir sebagian besar komputer telah menggunakan sistem operasi dengan konsep GUI Graphical User Interface seperti sistem operasi Microsoft Windows buatan Microsoft Corp. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu generasi kelima. Komputer generasi kelima dikembangkan sejak tahun 1985. Contoh, komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000. Walaupun HAL 9000 masih jauh dari kenyataan, komputer dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia. Beberapa ciri utama dari generasi ini diantaranya: yang pertama, di Jepang didirikannya ICOT, Institute for New Computer Technology, untuk mengembangkan komputer generasi kelima, yaitu menciptakan komputer yang powerful dan intelligent. Yang kedua, dikembangkannya sistem komputer yang memiliki unsur artificial intelligence yang dapat mengerjakan tugas dengan karakteristik seperti manusia, intelligent, imagination, dan intuition dengan natural language, bahasa yang dengan penjelasan generasi yang kelima ini sudah cukup. Telah sampai pada penyampaian yang terakhir, maka saya cukupkan untuk presentasi pada kesempatan ini. Jika ada kesalahan tutur kata dari saya, maka saya mengucapkan maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.